Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kuliah hari ini kita lanjutkan dengan materi yang baru, yaitu pengantar logika fasi ya. Jadi seperti di pertemuan sebelumnya, untuk beberapa contoh kendali cerdas. Nah, fasi ini adalah salah satu bentuk implementasi dari kendali cerdas. Oke, jadi kita merujuk kembali ke sistem cerdas yang kemarin. Nah, ini adalah suatu gambaran dari suatu sistem otomatis ya. Sistem otomatis di sini diasumsikan sebagai suatu sistem yang bisa melakukan tindakan terhadap suatu masukan. Nah, cuma kan perlu nanti di sini kita kita pastikan apakah suatu sistem otomatis itu dikatakan sebagai suatu sistem cerdas atau bukan. Ini gambarannya adalah suatu sistem otomatis anti maling ya. Jadi kalau ada orang yang masuk, dia akan bekerja. Sistem ini dilengkapi dengan sensor anti maling yang istilahnya ada di bawah itu ya. Jadi ini ditaruh di samping jendela misalkan. Kemudian di bawah jendela kita kasih suatu sensor tekan misalkan. Jadi kalau diinjak dia akan bereaksi. Dan kemudian kalau sensornya itu aktif, maka dia akan memberikan sinyal ke sistemnya di sini untuk kemudian melakukan memukul orang yang ada di bawahnya. Itu adalah sistem otomatisnya seperti itu. Cuman di sini yang perlu ditegaskan lagi, apakah sistem itu cerdas atau tidak? Karena kan kalau kita lihat dia tidak ada mekanisme ataupun sensor untuk membedakan atau untuk mengenali itu pemilik rumah atau bukan. Nah, jadi misalkan kalau pemilik rumahnya itu lupa tidak membawa kunci dan kemudian dia terpaksa harus masuk lewat jendela, pasti oleh sistem ini akan dipukul juga kalau pemilik rumah itu kemudian lupa menginjak sensor tekan yang ada di bawahnya ini. Nah, jadi dari uraian itu bisa kita ambil kesimpulan bahwa sistem ini tidak cerdas karena dia tidak bisa melakukan proses membedakan apakah ini pemilik rumah ataupun bukan. Kemudian kita bedakan dengan keledai dan kelinci ya. Nah, ini ada keledai di sisi sebelah sini dan kemudian yang di atas ini adalah ada seekor kelinci. Nah, di kedua hewan ini sama-sama muncul suatu pikiran gitu ya. Di kelinci melihat di situ ada banyak sayuran, sehingga di sini wah banyak sayur yang segar sehingga itu pastinya nanti enak untuk dimakan. Ya. Kemudian di sini keledainya dia melihat itu ada seekor kelinci yang gemuk. Ya. Tetapi kelinci itu bukan makanan saya. Nah, maka dia tidak akan memakan kelinci itu. Dia hanya akan makan sayuran sama seperti yang kelinci tadi. Nah, di situ terlihat bahwa pada kedua-duanya sebenarnya ada proses penalaran ya. Penalaran di sini yang dimaksud adalah untuk menelaah apakah suatu fakta yang terjadi itu cocok untuk kondisinya mereka. Ya. Kondisi itu artinya misalkan kalau sayuran itu adalah makanan dari kelinci dan kemudian keledai pun sama juga sayuran adalah makanan dia. Tetapi kelinci itu bukan makanan keledai. Maka begitu dia melihat kelinci, walaupun kelincinya itu gemuk, nah dia tidak akan ada keinginan untuk makan kelinci karena di sistem pengenalannya dia menyatakan bahwa kelinci itu bukan makanannya. Ya. Beda kalau kita ya, manusia begitu melihat seekor kelinci gemuk, terus kemudian kita kondisinya lapar, ya pasti akan berkata,
wah itu makanan buat kita ya, enak untuk digoreng ataupun di sate ya, misalkan seperti itu. Nah, jadi di sistem cerdas itu kata kuncinya ada di sini, yaitu ada proses belajar dan penalaran. Nah, ini yang tidak ada pada apa tadi sistem otomatis untuk memukul maling tadi ya. Ya. Nah, jadi di sini untuk syarat sistem cerdas itu ada dua hal. Yang pertama adalah proses pembelajaran ataupun learning. Yang kedua adalah penalaran ataupun reasoning. Nah, dari dua hal ini tadi, maka bisa dilakukan proses mengolah informasi yang kurang jelas ataupun kabur ataupun tidak akurat sehingga bisa diambil suatu keputusan tertentu. Nah, ini yang bisa kita resume ya dari dua contoh di depan tadi. Sistem cerdas dia akan mengolah fakta. Pada keledai, dia melihat seekor kelinci yang besar, tetapi keledai tidak makan kelinci, sehingga konsekuensinya kelinci itu dibiarkan saja. Untuk sistem anti maling, faktanya apakah ada maling? Yang jelas ada orang masuk ya. Dan itu melewati jendela dan kemudian menginjak sensor tekannya. Konsekuensinya pukul dia. Ya, kalau saya salah sasaran ya enggak apa-apa karena memang sistemnya tidak didesain untuk mengenali siapa yang masuk tadi. Nah, jadi itu yang membedakan antara sistem cerdas dan sistem anti maling yaitu pada proses pembelajaran dan penalaran. Nah, kita masuk ke fasi. Jadi apa yang kita sebut sebagai suatu fasi itu ya. Definisi secara di sini, logika fasi adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output yang lain. Jadi istilahnya di situ ada suatu kotak hitam, di mana dia adalah berfungsi sebagai sistem memproses. Nah, dicontohkan di situ ruang input adalah semua total persediaan barang yang mungkin, persediaan barang akhir minggu, kemudian ruang out jumlah semua produksi barang yang mungkin, produksi barang esok hari. Nah, sehingga relasi yang bisa dibangun sebagai bentuk fasi adalah diberikan data persediaan barang, berapa jumlah barang yang harus diproduksi supaya persediaan barang itu tidak akan sampai kehabisan. Nah, itu adalah relasinya. Ya, relasinya kan berarti ada fakta dan kemudian konsekuensi apa yang harus kita lakukan berdasarkan fakta yang ada tadi. Nah, sehingga dari sini Bapak Fasi atau Pak Lutfi Sade di sini ya memberikan suatu definisi bahwa fasi secara bahasa diartikan sebagai kondisi yang kabur atau samar-samar, suatu nilai dapat bernilai benar atau salah secara bersamaan. Jadi akhirnya nilainya adalah suatu rentang nilai, bukan suatu nilai yang fix. Logika fasi merupakan suatu logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaan atau fasiness antara benar atau salah. Jadi kalau benar kita berikan nilai 1 dan salah kita berikan nilai 0, maka logika fasi itu nilainya adalah di antara 0 sampai dengan 1. Kita bandingkan kalau dengan logika digital hanyalah memiliki nilai 1 atau 0 saja. Jadi tidak bisa memiliki nilai rentang. Logika fasi digunakan untuk menerjemahkan suatu besaran yang diekspresikan menggunakan bahasa linguistik, misalkan besaran kecepatan laju kendaraan yang diekspresikan dengan pelan, agak cepat, cepat, dan sangat cepat. Nah, jadi di sini ada proses mengkonversi suatu besaran nilai atau angka numerik menjadi besaran linguistik yang itu adalah biasa dipakai oleh manusia. Logika fasi adalah peningkatan dari logika boolean yang mengenalkan konsep kebenaran sebagian.
Kalau yang untuk yang logika atau digital ya, itu konsep kebenaran mutlak di mana nilainya hanyalah 0 dan 1. Logika klasik menyatakan bahwa segala hal dapat diekspresikan dalam istilah biner 0 dan 1, hitam atau putih, ya atau tidak. Logika Fasi menggantikan kebenaran Boolean dengan tingkat kebenaran. Jadi tingkat kebenarannya itu bernilai dari 0 sampai dengan 1. Kalau 0 ya berarti dia salah. Kalau setengah ya berarti bisa jadi benar. Ataupun benar kalau dia logikanya adalah 1. Logika Fasi memungkinkan nilai keanggotaan antara 0 dan 1. Tingkat keabuan, abu itu kan maksudnya kombinasi antara hitam dan putih ya. Dalam bentuk linguistik, konsep tidak pasti seperti sedikit, lumayan, sangat, sebenarnya itu sudah merepresentasikan suatu bentuk satuan, tapi dalam nilai satuan yang tidak terukur, tapi bisa menyatakan suatu kuantitas. Berhubungan dengan fasi set ini dan teori kemungkinan, maka Profesor Dr. Lotfisada dari Universitas Berkeley, California, menyatakan atau mengenalkan logika Fasi pada tahun 1965. Nah, kenapa Fasi itu kemudian banyak digunakan? Karena logika Fasi mudah dimengerti. Mudah dimengerti itu karena konsepnya berbasis pada logika manusia. Konsep matematika yang mendasari Fasi sangat sederhana dan mudah dimengerti. Fasi sifatnya fleksibel karena dia adalah non-linear, memiliki toleransi terhadap data-data yang tidak tepat, mampu memodelkan fungsi-fungsi non-linear yang kompleks, ya karena kan pendekatannya dengan linguistik ya, dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. Nah ini yang kemudian nanti diimplementasikan dalam bentuk rule base. Dapat bekerja sama dengan teknik kendali secara konvensional, jadi dia lebih bekerja sebagai koordinator ya. Didasarkan pada bahasa alami, yaitu bahasa yang biasa dipakai oleh manusia tadi atau satuan linguistik. Nah, aplikasinya pada tahun 1990 pertama kali dibuat mesin cuci dengan logika Fasi di Jepang. Di sana namanya adalah Matsushita Electric Industrial Company. Kalau di Indonesia dikenal sebagai Panasonic ya. Sistem Fasi digunakan untuk menentukan putaran yang tepat. Nah ini, jadi implementasinya kan di sini menentukan putaran yang tepat. Jadi ini sebagai keluaran secara otomatis berdasarkan jenis dan banyaknya kotoran. Nah ini sebagai masukannya. Input yang digunakan adalah seberapa kotor, jenis kotoran, banyak yang dicuci. Mesin menggunakan sensor optik mengeluarkan cahaya ke air dan mengukur bagaimana cahaya tersebut sampai ke ujung lainnya. Makin kotor maka sinar yang sampai makin redup. Di samping itu, sistem juga dapat menentukan jenis kotoran dalam kualifikasi yang tertentu ya. Apakah itu hanya sebatas kotoran karena daging atau debu ataupun karena minyak misalkan. Nah, aplikasi yang lain, transmisi otomatis pada mobil. Mobil Nissan telah menggunakan sistem Fasi pada transmisi otomatis dan mampu menghemat pemakaian bahan bakar 12-17%. Transmisi otomatis itu kan seperti pada kita manusia ya. Kita akan melakukan pemindahan gigi begitu merasa bahwa RPM pada mobil itu tidak sesuai. Maksudnya keputusan kita memindahkan transmisi pada mobil atau sepeda motor itu kan dua hal. Yang pertama adalah RPM, yang kedua adalah kecepatan. Ya walaupun mayoritas orang menganggap kecepatan sebagai prioritas utama. Begitu kalau kecepatannya rendah ya berarti kita memilih gigi transmisi yang rendah. Kalau kecepatannya tinggi ya berarti kita memilih gigi transmisi yang tinggi. Nah, tapi kapan perpindahannya itu? Nah, kita menggunakan dari sisi RPM-nya ya atau putaran dari mesinnya. Kemudian ilmu kedokteran dan biologi.
seperti sistem diagnosis yang didasarkan pada logika fasi. Nah, kalau pada ilmu kedokteran dan biologi, ini lebih ke arah, apa namanya, alat bantu untuk menentukan keputusan, ya. Jadi bukan dia yang kemudian menentukan keputusan. Jadi misalkan ada dokter dengan menggunakan software ini, maka nanti dia akan mencatat seluruh keluhan dari pasien, dan kemudian keluhan dari pasien itu akan dianalisa oleh sistemnya. Kemudian, ini akan memberikan gambaran kepada dokternya, asumsi sakitnya apa. Nah, dan kemudian nanti dokter yang akan melakukan klarifikasi terhadap hasil analisa dari, sistem tadi. Kemudian perancangan jaringan komputer, prediksi gempa, dan sebagainya. Nah, jadi, saat ini pun sudah banyak aplikasi fasi yang diimplementasikan pada barang-barang komersil ya, misalkan pada AC, mesin cuci ya, supaya, lebih mudah dioperasikan dan menghasilkan kinerja yang lebih baik. Oke, sampai sini ada yang didiskusikan? Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan dengan, himpunan fasi ya. Apa itu himpunan fasi? Nah, bisa kita bandingkan di sini nanti, perbedaan himpunan fasi dengan, himpunan Krips ya, atau himpunan yang tegas. Pada himpunan yang tegas atau Krips set, nilai suatu keanggotaan suatu item X dalam suatu himpunan A ditulis sebagai membership function A terhadap X memiliki dua kemungkinan. Satu, kalau X adalah anggota dari A. Nol, kalau, bukan anggota dari A, ya. Sehingga, kita lihat pada contoh pertama di situ. Jika diketahui S semesta pembicaraan 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah, semesta pembicaraan, untuk A adalah 1, 2, 3 dan B adalah 3, 4, 5, maka nilai keanggotaan 2 pada A, maka MFA pada 2 adalah bernilai 1 ya, karena 2 adalah anggota A. Nilai keanggotaan 4 pada A, nah kita cek di A nggak ada 4, berarti adalah 0. Nilai keanggotaan 2 pada B, nah 2, kita cek di B, nah nggak ada 0 ya, karena dia akan 3, 4, dan 5, maka hasilnya adalah 0 juga. Kemudian nilai keanggotaan 5 pada B, maka hasilnya adalah 1 karena B di situ anggota dari 5. Nah, ya. Jadi nilai keanggotaan 2 pada B adalah 0. Kemudian keanggotaan 5 pada B adalah 1. Oke, saya refresh sebentar. Mesti seperti ini tiba-tiba terputus ini.
Oke, kita lanjutkan kembali. Contoh kedua, jika suhu lebih tinggi atau sama dengan 80 derajat Fahrenheit, maka suhu disebut panas. Sebaliknya, jika tidak, maka dia tidak panas. Jadi, asumsi batasnya adalah 80 derajat Fahrenheit. Jadi pada kasus ini, kalau suhu 100 derajat Fahrenheit, maka dia akan panas. Kemudian kalau suhunya adalah 80,1, maka dia akan panas. Kalau 79,9 dia tidak panas. Kalau 50 derajat dia tidak panas. Nah, di sini. Jadi dengan batas yang sangat sempit 80,1 dan 79,9, nah itu sudah dikategorikan panas dan tidak panas ya. Tapi kalau kita pegang, wah pasti ya nggak ada bedanya itu ya, pasti panas karena di situ selisihnya cuma 0,1 berapa 0,2 derajat ya. Jadi pastinya panas. Nah di situ yang kemudian dikatakan bahwa sistem Krebs itu tidak bisa melakukan penggolongan dengan lebih baik. Jika suhu lebih dari 80 derajat disebut panas, jika kurang dari 80 derajat disebut tidak panas ya. Maka fungsi keanggotaan dari himpunan ini tegas, gagal membedakan antara anggota pada himpunan yang sama. Ada problem-problem yang terlalu kompleks untuk didefinisikan secara tepat. Nah, jadi di sini terlihat kelemahan kalau kita menggunakan penggolongan secara Krebs ya. Nah, contoh yang ketiga di sini adalah kalau kita mengklasifikasikan umur. Misal variabel umur dibagi menjadi 3, muda, parubaya, tua. Dikatakan muda kalau umurnya adalah kurang dari 35 tahun. Kemudian dikatakan parubaya kalau umurnya di antara 35 sampai dengan 55 tahun. Dan umur 55 tahun lebih dinyatakan sebagai sudah tua. Nah, jadi model penggolongannya akan seperti ini ya. Nah, ini model penggolongannya seperti ini. Apabila seorang berusia 34 tahun maka dikatakan muda. Apabila seorang berumur 35 tahun dikatakan tidak muda, maka dia dikatakan sebagai parubaya di sini. Apabila seorang berusia 35 tahun kurang 1 hari, maka dia dikatakan tidak parubaya. Apabila seorang berusia 55 tahun dikatakan dia masih tidak tua. Tapi kalau 55 tahun lebih setengah hari, maka dia dikatakan sebagai sudah tua. Nah, ini kan umur itu juga suatu variabel yang riskan gitu ya. Jadi di sini juga terlihat bahwa dengan menggunakan model penggolongan yang fix, nah itu juga susah kalau kita melakukan klasifikasi pada model umur seperti ini. Nah, untuk itu kemudian dikenalkan model membership function ya atau fungsi keanggotaan atau derajat kebenaran. Di sini bisa dikatakan bahwa pemakaian himpunan Krebs untuk menyatakan umur sangat tidak adil, termasuk suhu tadi juga. Adanya perbedaan kecil saja pada suatu nilai variabel mengakibatkan perbedaan kategori yang cukup signifikan. Himpunan Fasi digunakan untuk mengantisipasi hal tersebut. Seseorang dapat masuk di dalam dua himpunan yang berbeda, muda dan parubaya, atau parubaya dan tua, dan sebagainya. Seberapa besar ekstensinya atau seberapa besar tingkat kebenarannya dapat dilihat pada nilai derajat keanggotaannya. Jadi semakin dia mendekati nilai 1, maka dia semakin benar. Dan kalau semakin mendekati 0, maka dia adalah semakin besar nilai salahnya. Gambar berikut menunjukkan himpunan Fasi untuk variabel umur. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa muda, nah itu ring tertingginya adalah pada 25. Ring parubaya tertingginya pada 45. Ring tua
Nah, itu batasnya pada nilai 65. Pada model yang digunakan ini, nah ini juga kemarin ada pertanyaan ya, apakah semuanya harus menggunakan bentuk segitiga? Nah, tidak. Nah, ini yang kemudian di percobaan kemarin itu saya perlihatkan menggunakan konsep apa namanya, trapesium terbuka. Jadi trapesium terbuka untuk ke arah kiri atau yang saya sebut sebagai trap min, dan trapesium terbuka ke arah kanan yang kita sebut sebagai trap plus. Ya. Trap min di sini untuk menyatakan bahwa pokoknya kalau kurang dari 25 tahun, nah kita sebut sebagai muda. Kalau segitiga kan nggak bisa ya. Kalau dengan trapesium bisa, maka 24, 20 dan sebagainya itu kita asumsikan muda. Nah, kalau ada yang umur 1 tahun gimana? Ya tetap digolongkan sebagai muda karena kan di sini batasnya adalah 25. Nah, nanti yang 25 sampai 45 tahun itu yang kemudian nilainya akan mengalami gradien penurunan disesuaikan dia akan muda atau mendekati yang parubaya. Karena kalau semakin mendekati 45, dia kan semakin mendekati parubaya. Makanya di sini nilai keanggotaan terhadap muda menjadi semakin kecil. Nah, begitu juga dengan parubaya. Nah, karena dia fix di tengah, maka nilainya bisa kita fixkan antara 35 dan 55. Kemudian untuk yang tua, nah itu adalah kalau dia sudah lebih dari 65 tahun, ya termasuk 66, 67, 70 dan seterusnya. Tapi yang untuk mendekati nilai tuanya apabila umurnya antara 45 sampai dengan 65 tahun. Apabila X memiliki nilai keanggotaan fasi membership function A dari X sama dengan 0, berarti X tidak menjadi anggota himpunan A. Ya. Jadi misalkan saya ngambil contoh kasus nilainya adalah 50 ya. Berarti 50 itu kalau kita masukkan di dalam muda, nilainya adalah 0 karena 50 itu sudah di luar area dari yang muda. Demikian pula apabila X memiliki nilai keanggotaan fasi membership function A dari X, maka 1 berarti X menjadi anggota penuh pada himpunan A. Jadi di sini dicontohkan kalau kita kasih nilainya misalkan 20, nah, maka nilainya adalah muda dengan nilai sama dengan 1. Nah, contoh yang lainnya, the set of young people, muda adalah 17, 19, dan 20. Dan kemudian 30, 40 ikut yang mana? Atau 10, 13 ikut yang mana? 80 adalah tua dan 2 tahun adalah bayi. Nah, di sini ya. The set of water temperature, panas 60, 70, terus kemudian 90 sampai 100 dan nilai 10 itu ikut yang mana? Nah, ini yang kemudian kita sebut sebagai membership function ya. Ali eat XX for breakfast where X element from U di mana nilainya adalah 1, 2, 8 if IWS is appropriate overthinking Ali eating breakfast for 100 days ya. Nah, jadi di sini diperhitungkan berapa jumlah telur yang dimakan Ali. Jadi kalau dia makan telur maka nilainya adalah 1 kalau nilai telurnya adalah utuh. Sedangkan kalau tidak ya maka nilainya adalah 0. Nah, ini tadi ya yang membership function. Jadi bisa kita golongkan di situ. Untuk Zhang itu adalah 50 ke bawah. Kemudian very Zhang, nah di sini adalah 40 ke bawah. Terus kemudian not very young, nah itu dari berapa ini? 15 gitu ya, 15 ke atas. Terus kemudian more or less old, nah 30 ke atas. Kemudian yang old, nah di sini adalah 35 ke atas. Nah itu jadi model dengan menggunakan membership function ini akan lebih adil ya terhadap penggolongan suatu masukan. Nah,
ini yang kita sebut sebagai membership function. Jadi diasumsikan U adalah representatif dari A, number of sampelnya U adalah 0, 20, 40, 60, 80 adalah 100. Jadi ini adalah nilai bilangannya. Dan kemudian untuk nilai membership functionnya Pi 0, 0,4 dan seterusnya ini adalah membership function. Nah, jadi misalkan pertanyaan di sini adalah nilai yang mendekati 100. Nah, berarti kan 100 sebagai acuannya. Kemudian nilai lain kita bandingkan terhadap 100, berarti kalau 0 ya jauh dari 100 sehingga membership function-nya adalah 0. 10 misalkan 0,04, kemudian semakin mendekati 100 nilainya akan menjadi semakin besar. 90, nah nilainya adalah 0,96. Nah, contohnya seperti itu. Nah, atribut yang dipakai di dalam fasi ada beberapa. Yang pertama adalah variabel fasi. Variabel dalam suatu himpunan fasi, contoh berat badan, tinggi badan, dan sebagainya. Himpunan fasi set. Himpunan fasi yang mewakili suatu kondisi pada suatu variabel fasi. Contohnya, variabel suhu terbagi menjadi 3 himpunan fasi, yaitu panas, hangat, dan dingin. Variabel nilai terbagi menjadi tinggi, sedang, dan rendah. Ya. Terus kemudian untuk linguistik, himpunan fasi memiliki 2 atribut. Yang pertama adalah linguistik, yaitu penamaan suatu grup yang mewakili suatu kondisi, misalnya panas, hangat, dan dingin. Kemudian numeris, yaitu ukuran dari suatu variabel seperti 17, 19, 21, 33. Sedangkan kalau himpunan fasi, keseluruhan nilai yang boleh dioperasikan di dalam suatu variabel fasi. Contoh, himpunan semesta untuk variabel berat badan 1 sampai dengan 150. Himpunan semesta untuk variabel suhu 0 sampai dengan 100. Ya. Nah, domain itu berarti masuk di dalam himpunan semesta. Domain himpunan fasi adalah keseluruhan nilai yang diizinkan dalam semesta dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan fasi. Jadi dingin misalkan 0 sampai dengan 60, hangat 50 sampai 80, panas 80 sampai dengan tidak terhingga. Contohnya ini, pembagian berdasarkan suhu ya. Variabel temperatur terbagi menjadi 5 himpunan fasi, yaitu dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Nah, apa semestanya di sini? Nah, berarti semesta itu kan yang melingkup semuanya. Semestanya seharusnya adalah temperatur ya. Temperatur berarti kan nilai di antara 0 sampai dengan 40 di situ. Nah, sedangkan untuk domain itu adalah ada dingin, sejuk, normal, hangat, dan panas. Berarti kalau domainnya dingin di antara kurang dari 0 sampai dengan 20. Sejuk 15 sampai 25, normal adalah 20 sampai 30 dan seterusnya. Jenis fungsi keanggotaan apa saja yang bisa dibuat di situ? Ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan ke membership function? Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan kembali. Oke, jadi untuk fungsi keanggotaan himpunan ada beberapa nilai yang bisa kita pilih. Yang pertama adalah suatu fungsi kurva menunjukkan pemetaan titik-titik input ke data dalam satu himpunan keanggotaan yang memiliki interval antara 0 dan 1. Jadi
outputnya nanti pasti antara 0 sampai dengan 1. Ada beberapa fungsi yang bisa dipergunakan. Yang pertama adalah representasi linear, atau kalau bahasa kita gradient naik ataupun gradient turun ya. Membership function X bernilai di sini kita lihat persamaannya adalah dari A sampai dengan B, sehingga kalau nilai X kurang dari A, berarti kan areanya di sini, maka dipastikan dia akan bernilai 0. Kemudian dia gradien naik kalau di antara A sampai dengan B, dan bernilai 1 kalau lebih dari B. Nah, ini untuk gradien naik ya. Nah, kemudian untuk yang gradien turun, berarti kebalikannya. Kalau nilainya di antara A sampai dengan B, maka nilainya adalah B min X dibagi B min A. Outputnya nanti di antara rentang 0 sampai dengan 1. Kalau kurang dari A, dia bernilai 1. Dan kalau lebih dari B, maka dia akan bernilai 0. Nah, contohnya di sini, fungsi keanggotaan untuk himpunan panas pada variabel temperatur ruangan seperti pada gambar. Nah, di sini nilainya adalah di antara 25 sampai dengan 35. Jadi rentangnya di situ adalah berapa itu rentangnya? 10 ya. Oke. 10 itu kemudian kita hitung kalau masukannya adalah 32, maka berapa nilai membership function-nya terhadap panas. Nah, berarti di situ 32 masukan, kita kurangi 25 sebagai nilai terendahnya, dan nilai tertingginya adalah 35. Berarti kan 7/10, maka nilainya adalah 0,7. Kemudian kalau 27, berarti 27 per 2. 27 dikurangi 25 ya. Nilainya 2 dibagi 10. Ini adalah hasilnya 0,2. Kemudian kalau 34, berarti kan 34 dikurangi 25 dibagi dengan 10, hasilnya adalah 0,9. Oke, kemudian fungsi keanggotaan untuk contoh kasus gradien turun. Nah, ini ngitungnya kalau awang-awangan agak susah ya, dikarenakan pembaginya adalah 15 di situ. Nah, cuma bisa kita lihat di sini misalkan 20. Nah, 20 adalah di sini. Nilainya rentangnya adalah 15 sampai dengan 30. Nah, berarti kalau nilai 20, berarti 30 kita kurangi 20 dibagi dengan 15. Hasilnya adalah 0,27 ya. Berarti kalau 25, berarti 30 kita kurangi 25, hasilnya adalah 5. 5/15. Nah, hasilnya berarti adalah 0,33 dan seterusnya. Kemudian kalau 17, nah berarti 30 min 17, hasilnya berapa? 13 ya, 13/15 ya, sekitar 0,7 0,8 ya. 13/15. Bagaimana kemudian kalau untuk representasinya adalah segitiga atau triangular di sini? Nah, triangular sebenarnya adalah gabungan dari apa namanya, gradien naik dan gradien turun ya. Jadi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 area pemetaan di situ. Dengan nilai parameternya adalah A, B, dan C. Sehingga kalau untuk triangle atau segitiga, dia akan bernilai 0 kalau nilainya adalah kurang dari A. Dan kemudian kalau dia di antara A dan B, kita gunakan gradiennya adalah gradien naik.
dan kemudian kalau di antara B sampai dengan C nilainya adalah gradien turun, dan kemudian kalau lebih dari C maka nilainya adalah 0 ya. Oke, kita break sebentar untuk adzan duhur. Oke, kita lanjutkan kembali. Jadi untuk segitiga sebenarnya untuk proses perhitungannya sama seperti pada gradien tadi ya. Tinggal kita lihat dia di sisi gradien naik ataupun gradien yang turun. Contoh untuk 23, dia berada pada gradien naik. Gradien naik itu batas minimalnya 15, tertingginya adalah 25. Berarti di situ adalah 23 sebagai masukan ya. 23 min 15 dibagi 25 min 15. Nah, jadi 8/10. Jadi kalau nanti yang ada di sisi kanan ya, misalkan 27, maka yang diberlakukan adalah yang gradien turun ya. 27 kan misalkan di daerah sini. Nah, dia nanti berarti menggunakan yang gradien turun. Nah, kemudian untuk trapesium, bentuknya sebenarnya kan sama seperti segitiga. Nah, cuma di sini ada area yang bernilai 1 di antara B sampai dengan C. Jadi kalau segitiga itu hanya AB dan BC saja, sedangkan kalau trapesium ada AB, C, dan D. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 area. 0 sebelumnya, kemudian gradien naik di antara A dan B, kemudian bernilai 1 B sampai dengan C, dan bernilai gradien turun untuk C sampai dengan D, dan bernilai 0 kalau dia lebih dari D. Nah, sehingga contohnya di sini, fungsi keanggotaan untuk imbunan normal pada variabel temperatur ruangan seperti pada gambar di samping. Untuk normal 23, kok 23 ini, keliru ya, untuk 32 ya. 32 berarti di situ adalah 35 min 32 dibagi 35 min 27. Nah, outputnya adalah 3/8, hasilnya adalah 3,75.
0,375. Nah, jadi seperti yang sampaikan di awal tadi, supaya fasik yang kita bangun itu bersifat fleksibel, maka akan lebih mudah kalau sisi kiri dan kanannya kita jadikan sebagai bahu kiri dan bahu kanan. Ya. Karena kita tahu bahwa suhu dingin itu adalah tidak berhenti sampai nilai 0 ya, tapi kan 0 terus turun itu akan semakin dingin. Kemudian panas pun sama, 100 itu bukan batas nilai panas, tapi lebih dari 100 juga akan tetap kita anggap panas ya. Karena kalau kita kemudian memaksakan ada panas, kemudian sangat panas, terus kemudian amat sangat panas sekali lah, gitu kan semakin repot ya. Maka kemudian kita buat bahu kiri dan bahu kanan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Daerah yang terletak di tengah suatu variabel yang dibagikan dalam bentuk segitiga, pada sisi kanan dan kirinya akan naik dan turun. Misalkan dingin bergerak ke sejuk, bergerak ke hangat, bergerak ke panas. Tetapi terkadang salah satu dari sisi tidak mengalami perubahan ya. Contoh kondisi panas, kenaikan temperatur akan dimasukkan di dalam panas. Kemudian fasi, bahu bukan segitiga digunakan untuk mengakhiri variabel suatu daerah fasi. Bahu kiri bergerak dari benar ke salah, demikian juga dari kanan bergerak dari salah ke benar. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan untuk masalah representasi bentuk bahu ataupun materi yang sebelumnya tadi? Oke, silakan Mas Ferry. Ya, jadi sama seperti praktikum yang sudah kita lakukan kemarin, atau kalau di sini ya berarti kita balik ke bentuk segitiga seperti ini. Berarti untuk rumus bahu kiri itu kan kita mengambil area yang ini. Nah, jadi ya ini adalah rumus untuk bahu kiri. Dari mulai BC ya, BC yang bernilai 1 di situ, sampai kemudian yang CD. Nah, itu adalah untuk rumus bahu kiri. Sedangkan rumus untuk bahu kanan, nah, dia akan menggunakan yang BC dan kemudian yang AB. Nah, ini yang bahu kiri dan bahu kanan ya. Jadi yang ini adalah ini yang kiri. Nah, sedangkan ini adalah yang kanan. Oke, ada pertanyaan yang lainnya? Oke, selain bentuk segitiga dan Saya bahu Pak, kiri. ada ingin bertanya Pak. Iya, silakan Mas Ade. Saya ingin bertanya mengenai tentang yang grafik yang suhu tadi Pak, yang di slide terakhir tadi. Ini? Nah, ini iya Pak. Jadi kan kalau misalkan untuk contoh data seperti suhu itu kan lumayan fluktuatif ya Pak ya, bisa bergeser ke kiri atau ke kanan. Kalau saya sih kepikirannya untuk apa namanya memperbaiki nilai apa namanya dari nilai dari fase ini, bisa nggak Pak kita memasukkan kayak variabel lain seperti tren data ini nanti dia naik atau turun untuk meralat nilai dari variabel fasinya gitu. Misalkan ada batas antara hangat dengan panas gitu Pak ya. Jadi nanti misal datanya nanti lebih tren bergerak ke bawah atau suhunya turun, nanti dia lebih cenderung steady ke hangat meskipun nilai fasinya itu masih dalam lingkup panas gitu Pak, maksud saya. Jadi Jadi maksudnya kalau misalkan gimana? kalau misalkan ada rentang dua membership antara hangat sama panas gitu Pak ya. Nah,
datanya itu masih berada di area panas tetapi masih sedikit ke arah hangat gitu loh Pak. Jadi misalkan bisa nggak Pak kita kalau memasukkan nilai dari variabel atau kita bisa meninjau dari tren suhunya itu semakin turun, apakah nanti bisa memperkecil nilai di panasnya dan lebih menaikkan signifikan di sisi hangatnya atau sebaliknya gitu Pak? Atau ini murni memang hanya besaran di setiap waktu atau nggak meninjau dari apa namanya beberapa data sebelumnya gitu Pak? Jadi kalau menentukan membership function sebenarnya kan harus kita tinjau dari data yang ada dulu ya. Dari data yang ada baru kemudian kita tentukan membership function. Umumnya membership function itu adalah fix. Jadi untuk kasus seperti ini biasanya fix ya. Kalau misalkan kita taruh di motor dan sebagainya itu adalah model yang fix. Tapi bisa juga sebenarnya kita bikin membership function. Apakah yang dimaksud itu tadi seperti untuk ring nilai sejuk itu berubah, terus normal juga ikut Ya Pak, berubah, seperti itu Pak. seperti itu. Nah, Iya. berarti nanti di situ kita menggunakan model fasi tapi yang bukan murni fasi ya. Maksudnya kan ada beberapa metode gabungan ya. Nanti jadi ada gabungannya fasi itu dengan NN yang kita sebut dengan adaptif neurofasi atau ANFIS. Nah, itu adalah model yang kemudian nilai membership function-nya bisa adaptif mengikuti dari kondisi masukan. Tapi kalau yang model fasi seperti ini ya fix ya. Tapi kalau kita kepingin model yang seperti yang disampaikan oleh Mas Adi tadi ya berarti kita harus menggunakan model fasi yang sudah dimodifikasi. Jadi istilahnya boleh dikatakan bisa, tetapi dengan menggunakan model fasi yang telah dimodifikasi dipadukan dengan JST atau jaringan saraf tiruan. Iya Pak, terima kasih Pak. Ya, ada lagi yang lainnya? Oke, kalau nggak ada kita lanjutkan. Nah, selain bentuk segitiga, ada juga beberapa pilihan yang lainnya. Nah ini untuk kondisi-kondisi yang tidak linear ya. Tapi kalau di mikro biasanya jarang sekali dipakai karena dari sisi perhitungan dia cenderung ribet gitu ya. Karena kan nanti muncul nilai log dan sebagainya. Sehingga untuk yang model-model S dan berikutnya nanti ini jarang sekali dipakai untuk di embedded. Biasanya ini dipakai kalau kita menggunakan komputer terutama untuk kasus yang non controller. Nah, kurva S merupakan sigmoid yang berhubungan dengan kenaikan atau penurunan permukaan secara tidak linear. Nah, ini nanti nilainya akan bergerak tergantung ya dari apakah dia S tumbuh ataupun S susut ya. Kalau S susut ya berarti dia dari sebelah kiri kemudian dia akan naik nilainya menjadi semakin besar. Nah, ini yang untuk S naik dan yang ini adalah untuk S yang turun. Nah, ini representasi S. Nah, bisa kita lihat rumusnya. Nah, ribet ya. Jadi rumusnya adalah 0 kalau kurang dari R1 dan 1 kalau lebih dari Rn di situ. Nah, itu batas-batasnya untuk di antara alfa dan beta. Nah, nilainya adalah 2 dikalikan X min A dan seterusnya. Nah, bisa dilihat sendirilah rumusnya ya. Jadi tidak sesimpel model segitiga ataupun trapesium tadi. Kemudian ini contoh untuk representasi S, kalau nilai masukannya adalah 50. 50 ada di sini, yang dipakai adalah yang untuk S tumbuh ya atau berkembang di situ. Sesuai dengan rumus tadi tinggal kita masukkan dan didapatkan hasilnya adalah 0,68. Nah, kemudian untuk representasi S yang turun
Biji keanggotaan untuk himpunan muda pada variabel umur. Nah, ini 37 sama kita masukkan aja di situ nilainya 37, berarti untuk muda nilainya adalah 0,376. Nah, yang lainnya yang untuk kasus nonlinear juga ada pi, beta, dan Gauss. Ini sama ya, nanti kita lihat dari sisi rumus-rumusnya saja lah. Pi, X sebagai masukan, terus kemudian beta dan gamanya. Beta itu adalah titik tengahnya, ini lebarnya ya, lebarnya ini adalah beta, kemudian pusatnya adalah gamma. Nah, tinggal kita masukkan persamaannya di situ. Nah, ini kalau untuk apa namanya, nah ini untuk mikro masih bisa ini ya. Nah, oke, berikutnya untuk yang bell curve. Nah, ini kita lihat mirip ya, bentuknya mirip, tetapi dari sisi rumusannya berbeda. 1 dibagi 1 plus X min Y dibagi dengan beta kuadrat. Nah, ini ada kuadratnya, kalau kita masukkan di mikro ya bisa, tetapi tidak mudah gitu ya. Nah, ini jadi kalau nonlinear itu boleh dikatakan bahwa nilai nolnya itu hampir tidak ada, karena kan dia semakin melandai ya. Beda kalau dengan yang segitiga. Jadi kalau yang segitiga pembatasannya jelas, di luar area itu maka dia adalah 0. Tapi kalau untuk model bell curve P itu nilai nolnya boleh dikatakan tidak ada. Nilai nolnya itu adalah 0,00 berapa gitu ya. Jadi karena kan begitu dia menjauhi center, maka dia akan pergerakannya akan melandai. Nah, ini contohnya. Untuk Parubaya 42 nilainya adalah 0,7, sedangkan 51 adalah 0,4. Nah, tinggal kita masukkan di dalam rumusannya di situ. Nah, kemudian untuk Gaussian, nah ini apalagi ini ya, kalau dimasukkan ke mikro ya ribet ini ya. Bilangan natural E dipangkatkan min K dalam kurung gamma min X dikuadratkan. Ini pun sama, karakteristiknya boleh dikatakan tidak ada nolnya karena dia akan semakin melandai. Nah, operasi yang bisa dipergunakan di dalam fasi diantaranya nanti operator yang dipakai adalah AND, kemudian OR ataupun NOT ya. Operasi logika adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi dua atau lebih himpunan fasi. Nilai keanggotaan baru dari hasil operasi dua himpunan disebut sebagai firing strength ataupun alfa predikat. Ada 3 operasi yang bisa dipakai. Operator N berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan. Alfa predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum di antar kedua himpunan tersebut ya. Jadi membership function A, N, B adalah minimal dari membership function A diminimalkan dengan B. Nah, sehingga di situ dicontohkan, misal nilai keanggotaan nomor 27 pada himpunan muda adalah 0,6, sedangkan gaji 2 juta pada himpunan tinggi adalah 0,8, maka interseksi atau operasi untuk membership function muda N gaji tinggi adalah minimal dari membership function muda dicari minimalnya dibandingkan dengan gaji tinggi, maka minimal dari 0,6 dan 0,8 hasilnya adalah 0,6. OR atau union berarti adalah kita cari nilai max dari dua buah masukan. Membership function dari A union B sama dengan max dari membership function A, B ya. Berarti di situ kita bandingkan. Contoh tadi itu misalkan umur 27 pada muda adalah 0,6, gaji 27 pada penghasilan tinggi adalah 0,8, maka membership function muda
or gaji tinggi, nilainya adalah max dari 0,6 dan 0,8, hasilnya adalah 0,8. Atau kebalikannya, operasi NOT. Berhubungan dengan operasi komplemen pada himpunan alfa, diperoleh dengan mengurangkan nilai keanggotaan elemen pada himpunan pada 1. Misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda adalah 0,6, maka predikat untuk usia tidak muda adalah 1 min muda, membership-nya berapa? 1 min 0,6 hasilnya adalah 0,4. Nah, jadi bisa kita lihat di sini resumenya. Untuk intersection, A intersection B adalah A irisan B atau A min B. Berarti hasilnya nanti yang di sini ini ya. Kemudian union A dan B adalah A union B atau A max B. Berarti kalau kita lihat di sini ya berarti semuanya A dan B di sini digabungkan. Komplement A berarti adalah 1 min A, ya berarti kebalikannya. Fuzzy set X of fuzzy set sub Y adalah X elemen dari Y. Nah, contohnya di sini, misalkan U adalah 0, 1, 2, 3 sampai dengan 10, C adalah 0,2, 0,508, 1 dan seterusnya. Sedangkan I adalah 0, 0, 0,2 dan seterusnya di situ. Maka untuk C irisan I, ya berarti kan kita bandingkan minimalnya. 0 dan 0,2, 0, 0 dan 0,5, 0,28, nah ini ya, nah dicari nilai minimalnya. Sedangkan C union I, nah di sini adalah dicari maksimalnya 0 dan 0,2, 0,2, 0,5, 0,8 dan seterusnya. Sedangkan kalau I not, ya berarti adalah kebalikannya. 0, 0 adalah 1, 0,2 adalah 0,8, jadi 1 dikurangkan dengan berapa nilai membership-nya. Nah, beberapa operator yang bisa dipakai di FASI ya, sama. Jadi sama seperti pelajaran digital ya, ada komutatif, asosiatif, distributif, De Morgan, dan sebagainya. Nah, nanti juga ada apa kalau dalam bahasa kita penyangatan gitu ya, vary ya. Jadi kalau di apa ya, kembangannya dari fasi, jadi misalkan kita bingung mencari apa namanya variabel tambahan seperti panas, maka seperti tadi panas sekali itu termasuk adalah yang very gitu ya, atau A kuadrat. Jadi ada Zhang kuadrat, Zhang pangkat 4 itu maksudnya adalah kalau kita bingung membuat bahasa apa pembagi untuk area tersebut ya. Misalkan seperti kita menggunakan untuk temperatur kan bisa kita pakai dingin, sedang, panas. Nah, misalkan kalau bingung panas, ada bisa panas, panas sekali, terus kemudian panas kuadrat. Nah, itu adalah model untuk menguatkan dari konsep penyangatan tadi itu. Nah, contoh seperti ini, kalau Zhang adalah 0,6 dikuadratkan ya berarti 0,6 kuadrat hasilnya adalah 0,36. Ini yang membedakan dengan fuzzy logic dengan kontrol on off. 01 off, 03 off, 2 off, 3 on, 4 on. Nah, kalau yang di fuzzy logic 0,1 itu kita kasih very small. 0,3 adalah very small, 2 adalah small, M adalah medium, B adalah big. Lah misalkan kita punya 5, bisa kita kasih very big dan seterusnya. Nah, ini beberapa simbol yang bisa dipakai. Ada juga menggunakan konsep not, and, or, if then, ataupun di sini if only if ya. Nah, ini sebagai contoh nanti bisa kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. If either pirates or the cup lose and the giant win, then the dodger will out of first place and I will lose a bet. Nah, jadi di sini ada fungsi
ini if then ya. It is a conditional, so it may be symbolized in the form R if then S. The antecedent atau kalimat sebelumnya adalah sebagai pembentuk kalimat yang akan dipakai sebagai akibat ya. Misalkan three sentence P the pirate lose. Jadi di sini nah, ini kan jika ya, if ya. Jika the pirates or, nah berarti ada dua, pirates or cup and giant win. Nah jadi jika pirates or cup kalah dan giant win, maka Dodger will sebagai pemenang pertama dan saya akan kalah taruhan. Jadi ini ceritanya kan satu kasus di pertandingan olahraga gitu ya. Jadi Pirate and Cup ini atau Giant itu adalah nama dari klubnya, termasuk Dodger juga. Terus kemudian orang ini istilahnya totoan dengan temannya itu ya. Nah jadi ini yang kemudian dimasukkan di dalam algoritmanya Fasi, sehingga kemudian ini dituliskan sebagai P Pirates or Cup, ya, kan ada or-nya tadi. Jika kalah berarti kan 0 nilainya. N giant, jika win berarti nilainya adalah 1. If then, maka Dodger akan menjadi pemenang dan saya kalah taruhan. Nah, jadi bagaimana kemudian kalimat keseharian itu kemudian kita jadikan sebagai algoritma Fasi di sini. Nah, dan yang lain ini sama seperti kalau kita di logika ya, digital. Jadi operasi untuk OR, nah, semuanya akan bernilai 0 kalau semuanya 0 dan bernilai 1 kalau salah satunya adalah 1. Oke, sama juga tadi ya. Ini ada OR, kemudian not OR atau NOR, kemudian not N, dan di sini adalah N ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.